Salam, puji Tuhan saudara. Ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini adalah panggilan kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan ini secara otomatis pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, hari ini kita bicara tentang gereja yang berdoa. Gereja bukanlah tempat atau gedungnya, saudara. Saya ingat bahwa John Calvin pernah mengatakan ada gereja yang kasat mata dan ada gereja yang tidak kasat mata. Dan di sini saya katakan bahwa gereja bukanlah tempat atau gedung atau bangunan. Gereja juga bukan sekedar tempat fisik seperti ini, saudara. Untuk orang-orang Kristen berkumpul. Gereja juga bukan denominasi atau aliran atau kesukuan. Gereja juga bukan suatu usaha untuk memperjuangkan keberhasilan denominasi tertentu, saudara. Atau suku tertentu. Tapi gereja lebih daripada itu. Terus apa gereja yang sebenarnya yang kita pahami? Mungkin sering kali kita sudah dengar. Gereja adalah tubuh Kristus. Organisme yang hidup. Gereja juga keluarga dan orang-orang percaya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus ada di mana-mana, saudara. Ada di sini, ada di Indonesia, dan ada di luar negeri. Gereja juga jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita adalah gereja Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan gereja yang berdoa yang sebenarnya di dalam hidup kita, saudara. Gereja yang berdoa adalah gereja yang menjadikan doa itu sebagai nafas orang-orang percaya. Jadi doa itu seperti kita bernafas. Itu artinya bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar seremoni atau pelengkap di dalam acara-acara tertentu kita berdoa. Tetapi doa ini adalah nafas hidup kita. Artinya begitu pentingnya doa di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi kalau kita lihat, ya, doa tidak banyak disukai orang. Orang tidak suka dengan doa. Bosan alasannya mungkin. Banyak acara. Padahal doa ini sesuatu yang sangat penting seperti kita bernafas. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan doa. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya doa di dalam hidup mereka sebagai orang-orang percaya. Ini bukan hanya sekedar seremoni, kebiasaan.
Tetapi ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang harus kita hidupi di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kita katakan doa ini nafasnya orang-orang percaya. Berarti kita harus benar-benar memahami ini, saudara. Yang kedua, mengapa gereja itu disebut gereja? Ya. Apa yang dimaksud dengan gereja yang berdoa? Gereja yang berdoa adalah gereja yang sadar akan panggilannya dan tanggung jawabnya, yaitu senantiasa berdoa. Ini sebuah perintah Tuhan, saudara. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2. Jadi doa ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini sebuah perintah, saudara. Dan kalau anak-anak Tuhan tidak menyadari ini, bahwa gereja adalah sebuah tanggung jawab, doa adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebuah perintah yang Tuhan berikan di dalam hidup gereja Tuhan. Maka bisa dikatakan bahwa gereja Tuhan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya pernah bercerita pada waktu saya doa. Saya nyembah terlintas, saudara. Pada waktu itu almarhum Ibu Dorcas lewat. Ya, lewat, bukan terlintas, lewat. Ya. Ternyata ada sesuatu hal yang perlu didoakan. Ya. Ada pergumulan yang dilakukan ibu ini dan saya terpanggil, saudara, waktu itu. Saya nggak ngerti pergumulannya, tapi pada waktu doa itu, ibu ini muncul. Doa bukan hanya sekedar pelengkap. Kalau kita sadar, saudara. Kadang pada waktu kita menyembah, memuji Tuhan, kadang-kadang Tuhan taruh di dalam hati kita nama-nama orang yang perlu didoakan. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa kadang-kala gereja tidak menangkap itu? Karena gereja tidak menyadari bahwa dia bertanggung jawab. Gereja bertanggung jawab. Berdoa, dan ini perintah Tuhan. Karena itu banyak sekali, saudara. Hal-hal yang seringkali terjadi di dalam hidup kita pada waktu kita berdoa. Tuhan arahkan kita kepada hal-hal yang sesuatu yang tidak pernah kita alami. Sesuatu yang baru, yang tidak pernah kita alami itu terjadi di dalam hidup kita pada waktu kita berdoa. Dulu di Korea itu ada tokoh yang namanya Paul Yonggi-cho. Tidakkah engkau tahan berdoa selama 1 jam? Saya ingat, saudara, waktu perintisan gereja di Mojokerto, tiap jemaat harus berdoa. Sini dulu ada, saudara, doa rantai namanya. Jadi doa rantai ini tidak peduli kita kebagian jam 12 malam, ya jam 12 malam. Doa rantai. Ini jangan dianggap enteng loh, saudara. Saya ambil bagian itu, saya doa. Ada sesuatu yang terjadi, saudara. Tuhan taruh di dalam hati itu pada waktu berdoa. Ada satu pembaruan, ada satu kepekaan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya.
Ada sesuatu yang lain daripada yang lain pada waktu kita doa di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun kita. Tuhan arahkan kita kepada sesuatu hal-hal yang rohani. Dan saat doa itu dipanjatkan, oh luar biasa saudara. Nah kita bertanggung jawab. Dan ini sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Berdoalah senantiasa. Apa yang dimaksud dengan gereja yang berdoa? Yang ketiga, gereja yang sehat dan gereja yang bertumbuh. Tanpa doa atau tidak berdoa, gereja tidak sehat, saudara. Tanpa doa, gereja tidak bertumbuh. Gereja, kalau kita lihat ayat-ayat tadi yang kita baca, pada waktu jemaat Tuhan ngalami yang namanya keselamatan itu, mereka menerima Yesus dan mereka diperbaharui. Tuhan taruh tanggung jawab di dalam hidup mereka. Mereka berdoa. Kasih mereka dipulihkan. Cinta mereka dipulihkan. Dan mereka menangkap panggilan yang sebenarnya di dalam hidup mereka. Berdoa. Dan itu dipanjatkan hari demi hari. Saudara. Ada sebuah ikatan batin yang luar biasa yang terjalin antara jemaat satu dengan yang lain. Karena doa itu. Saudara. Jadi pada waktu kita enggan berdoa. Saudara, gereja ini, gereja lahir itu kan dari doa. Kalau kita lihat gereja mula-mula lahir ini dari sini, saudara. Dari doa. Nah, kalau kita nggak berdoa, ya kita sudah bisa bayangin saja ya saudara. Mungkin juga nggak bertumbuh secara iman, kita nggak bertumbuh. Kita mengalami stagnan di dalam hidup kita. Saat-saat kita membiarkan hidup kita tidak berdoa. Kita mungkin sibuk, saudara, dengan hal-hal yang lain. Jadi gereja mula-mula, mereka tiap hari berdoa, saudara. Karena mereka tahu bahwa doa itulah yang membangkitkan semangat mereka. Doa itulah yang membuat gereja itu bertumbuh. Sehingga gereja itu berkembang luar biasa. Hari demi hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini bukan doa-doa yang biasa. Ini lahir dari sebuah kerinduan yang dalam yang mereka rasakan, saudara. Karena mereka sudah diselamatkan. Dan tanggung jawab mereka adalah berdoa senantiasa. Gereja yang berdoa adalah gereja yang peka dengan keadaan dan sikon yang sedang terjadi. Dan kesukaran yang dihadapi oleh tubuh Kristus. Kalau kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 5. Bagaimana pada waktu itu Petrus ditangkap. Bagaimana jemaat berdoa kepada Petrus, kepada Allah untuk Petrus supaya dilepaskan. Mereka berdoa. Kesukaran banyak, saudara. Satu dan yang lain punya kesukaran sendiri. Kita punya kesukaran, saya punya kesukaran. Tetapi alangkah indahnya kalau setiap kita saling berdoa.
Pada waktu Petrus ditangkap, apa yang dialami Petrus? Ya nggak tahu, dimasukkan, disesah kalau zaman dulu. Tetapi jemaat dengan setia, dengan tekun dia berdoa. Ini bukan doa biasa loh saudara. Ini doa rintihan. Merintih mereka untuk Petrus supaya dilepaskan. Supaya pekerjaan Tuhan ini masih berlanjut. Dia berdoa untuk Petrus. Saat kita berdoa kepada Tuhan, ya, kalau kita melihat, kita harus peka dengan situasi dan sikon. Mungkin kita lihat saudara kita lagi keadaan yang susah, kita doakan mereka. Bukan masa bodoh, saudara. Kita dipanggil itu untuk saling menguatkan, kita saling mendoakan. Ada sebuah beban yang Tuhan taruh di pundak kita. Mungkin kita bertanya, kok repot ya jadi orang Kristen? Kok disuruh mendoakan orang? Ini sesuatu hal yang istimewa loh saudara. Kalau saudara dipanggil untuk mendoakan orang itu hal yang istimewa dari Tuhan. Gereja yang berdoa adalah gereja yang paham akan panggilannya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Ingat pada waktu kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya saudara. Ada tanggung jawab yang harus kita emban. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya menikmati berkat, ini berkat saudara. Keselamatan itu berkat daripada Tuhan. Bukan kita nikmati sendiri, tetapi kita berikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Seperti yang rasul-rasul alami. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Matius 28, sama saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruhkan di dalam hati mereka, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan kita nikmati sendiri. Keselamatan itu jangan dinikmati sendiri. Kita harus bagikan kepada orang lain. Nah masalahnya adalah kadang-kala kita takut kan. Nggak berani. Perlu doa saudara. Doa ini akan membangkitkan sebuah keberanian di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus. Jadi tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai gerejanya adalah menjangkau setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kita, mungkin keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, itu tanggung jawab kita. Saya nggak bisa nginjil, ya mungkin dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Dimanapun gereja ditempatkan mungkin, di dalam pekerjaan mungkin. Ada banyak karyawan-karyawan mungkin yang ada, yang kita pimpin mungkin, yang ada di bawah kita mungkin. Ini tanggung jawab kita. Itu artinya Tuhan naruh kita sebagai gembala untuk menggembalakan mereka. Nah, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita hidup sesuai dengan firman-Nya dan menjadi berkat bagi mereka? Ini tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sama seperti pada waktu mereka.
dipenuhi Roh Kudus. Mereka berapi-api. Bukan mereka nikmati sendiri, tetapi Tuhan katakan pergi. Mereka berdoa, mereka pergi, saudara. Dan hari demi hari mereka lakukan. Mereka isi dengan doa, mereka isi dengan doa, mereka isi dengan pengajaran, mereka isi dengan persekutuan. Jadi hidup mereka, hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Indah, saudara. Kalau kita ngalami hal seperti ini sangat indah, sangat luar biasa. Kadang-kala pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan, pertama kali ada dorongan yang kuat kan dalam hati kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Sama, saudara. Setiap orang pasti punya pengalaman itu, ada dorongan-dorongan untuk menyaksikan kasih Tuhan bagi orang lain. Nah, kita masuk hal yang kedua, saudara. Bagian yang kedua. Ada lagi, gereja yang berdoa adalah gereja yang tunduk akan kedaulatan Allah. Gereja yang berdoa adalah gereja yang tunduk akan kedaulatan Allah. Artinya itu gereja itu taat. Gereja melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saudara. Apa yang terjadi di dalam hidup mereka, mereka taat kepada Tuhan. Mereka taat kepada firman-Nya. Mereka tunduk akan otoritas. Mereka lakukan, saudara. Dan itu dilakukan dengan ketaatan. Dengan kasih yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka tunduk akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi gereja mula-mula itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat. Dan jemaat-jemaat juga melakukan itu semua. Bahkan sepanjang sejarah kita lihat bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan itu begitu luar biasa. Sekalipun mereka menghadapi tantangan persoalan. Ada hal-hal yang membuat mereka kuat. Karena mereka taat. Mereka tunduk di dalam kedaulatan Allah. Nah, bagian yang kedua, ciri-ciri gereja yang berdoa. Ciri-ciri gereja yang berdoa, gereja yang sadar akan pentingnya doa. Ada keinginan di dalam hati gereja itu untuk berdoa. Jadi gereja yang berdoa ciri-cirinya adalah ada kesadaran di dalam setiap kita. Bagaimana pada waktu Petrus, saudara? Bagaimana pada waktu jemaat itu mendoakan. Dan Petrus ada di depan pintu dan mengetok. Mereka bersuka cita. Tetapi mereka langsung bukan senang berhura-hura. Bukan. Mereka langsung lelap di dalam doa. Berdoa bersama-sama. Sungguh tidak mudah, saudara. Tidak mudah, ini sesuatu yang memang
tidak mudah. Tulisannya cuma 3 huruf, tapi sulit dilakukan. Doa. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, dan kalau anak-anak Tuhan tidak sadar, tidak menyadari pentingnya doa di dalam hidup kita, maka akan banyak orang-orang yang meninggalkan jam-jam doa di dalam hidupnya. Banyak kesaksian yang terjadi di dalam hidup orang-orang yang begitu akrab di dalam doa bersama dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar mau memulai sesuatu, bukan. Doa ini adalah pekerjaan yang dahsyat yang ditaruh di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kita lihat, saudara, ada banyak orang-orang yang begitu tidak tertarik dengan istilah doa itu. Ya, Petrus segera bergabung di dalam doa dengan jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Mereka tidak terlelap di dalam kegembiraan. Mereka tidak bersorak-sorak begitu berlebihan. Tetapi mereka bergabung di dalam doa. Ada spontanitas di dalam hidup mereka. Karena apa? Karena ada sebuah kerinduan yang tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Yaitu doa. Saya teringat dengan teman saya. Ya. Satu kakak kelas. Pada waktu di Sambis, saudara. Dia terlampau ekstrim mungkin bagi saya. Naik doa, nanti turun doa. Saudara. Naik di kelas doa, masuk kamar doa. Mau makan, berdiri aja berdoa. Ya, saya bilang begini, ya mungkin itu saudara, gerakan di dalam hatinya. Karena digerakkan oleh rasa kerinduannya kepada Tuhan. Kalau orang sudah cinta, tidak bisa dilepaskan. Kalau orang sudah cinta mengasihi Tuhan, tidak bisa dilepaskan. Pasti sesuatu yang dilakukan connect dengan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Jadi hidup mereka benar-benar diisi dengan doa. Kehidupan mereka walaupun di dalam kesusahan. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya. Mereka ditangkap. Tapi lihatlah betapa dahsyatnya mereka. Mereka berdoa bersama-sama. Dan saat Petrus bergabung, ada spontanitas di dalam hidupnya. Untuk berdoa. Ini tidak dihasilkan begitu saja. Ini sudah dibangun, saudara. Dalam kehidupan jemaat-jemaat mula-mula ini. Nah, ciri-ciri gereja yang berdoa itu adalah ada peralihan pandangan dari ketakutan kepada iman yang memandang kepada Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tuhan katakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ada sebuah peralihan dari ketakutan kepada pengharapan yang ada di dalam Kristus.
Karena apa? Dia sudah diselamatkan. Ada sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Aku sudah selamat apapun yang terjadi. Toh seandainya aku mati mungkin mereka berkata, aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Ada sebuah kesadaran yang dibangun oleh jemaat mula-mula. Karena mereka sudah diselamatkan. Ada sebuah peralihan. Rasa takut, rasa cemas menjadi sebuah pengharapan, saudara. Saat mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Mereka diselamatkan. Saudara. Jadi ada peralihan. Mungkin kita perlu coba, saudara. Ya, coba saja nanti, saudara. Di rumah. Nanti kalau mungkin saudara punya beban berat, jangan dugem ya. Jangan pergi keluar, jangan dugem. Coba duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau kita dugem pulang, kembali lagi. Coba duduk di bawah kaki Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Inilah yang akan kita alami, saudara. Masa-masa peralihan dari ketakutan, dari kecemasan. Menjadi apa? Sukacita yang luar biasa. Saya mengalami ini, saudara. Berapa kali? 3 kali. Saudara. Dari ketakutan. Dan itu saya alami tiap hari, loh, saudara. Ketakutan itu saya alami tiap hari. Ada kecemasan, ada kekhawatiran. Tapi pada waktu saya doa kepada Tuhan, ada sebuah damai yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, kadangkala damai itu terusik dengan rasa khawatir lagi di dalam hati kita. Ketidakyakinan dan ketidakpercayaan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya terusik. Tapi saya tahu sekarang, saudara. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Dia ada di sini. Mungkin kita lupa apa yang kita doakan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin kita lupa. Saat-saat pertama kita datang kepada Dia, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin kita lupa apa yang kita ucapkan pertama kali datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Makanya kalau tiba-tiba mujizat terjadi di dalam hidup kita, jangan heran saudara. Itu doa saudara mungkin berapa tahun yang lalu. Ciri-ciri gereja yang berdoa. Ada peralihan pandangan tadi. Kenapa? Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Dahsyat. Tuhan akan menyatakan dirinya. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat segala-galanya. Campur tangan di dalam hidup kita. Persoalan kita, beban kita, masalah kita. Yang tadi sudah saya katakan, mungkin kita lupa.
apa yang kita doakan. Tapi tiba-tiba terjadi. Berapa tahun yang lalu saya berdoa, saudara. Komite ini berdoa. Rindu sekolah itu dipaving, saudara. Komite ngajukan proposal ke salah satu perusahaan swasta. Ditunggu kok nggak datang-datang. Karena saya mendengar ada salah satu guru itu bilang, ini di paving, ngajukan proposal, cepat. Wah, saya tertarik, saudara. Saya tergerak. Coba bikin proposal. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Supaya goal. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Ya apa ini Tuhan? Ya. 1 tahun, aduh Tuhan, 1 tahun Tuhan. Lupa saya, pleng. Sudah nggak berharap sama Tuhan. Ada kenalan mungkin yang ada di luar negeri, saya hubungi. Dia balas, Pak Win. Nggak ada Pak Win. Oh ya, ada Tuhan. Sama siapa ini Tuhan? Saya bilang gitu. Sudah terlupakan. Tapi pernah digumulkan dan didoakan. Berapa tahun? 2 tahun lebih. Baru itu muncul dari perusahaan swasta ini. Datang ke sekolah. Pak, saya ada ini. Surat yang Bapak sudah kayak gini mungkin ya. Seperti itu. Goal. Ya. Saudara, Tuhan itu enggak pernah lupa dengan doa kita. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Dari situ saya lihat, saudara. Tuhan seolah-olah lupa. Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Tapi sebenarnya Tuhan selalu memperhatikan kita. Apa yang sudah tidak diharapkan. Tetapi kenyataannya Tuhan nyatakan itu, saudara. Tuhan Maha tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan kita. Tuhan juga tahu sudah berapa lama kita berdoa. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pertahankah kita dengan pergumulan kita? Menyerahkah kita dengan pergumulan kita? Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan ada di sana. Karena biarlah kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Gereja yang berdoa adalah gereja yang taat terhadap amanat agung. Mereka tidak berdoa, tolong Tuhan, beri aku ini, beri aku itu. Mereka tidak berdoa untuk dirinya sendiri, saudara. Tetapi mereka berdoa, Tuhan beri kekuatan aku untuk aku menyampaikan firman Allah. Beri keberanian di dalam hidupku untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Mereka bukan berdoa untuk aku, untuk aku. Seperti yang ada di Amsal itu. Tapi mereka berdoa, doanya Tuhan tolong beri kekuatan aku. Beri keberanian aku.
untuk menyampaikan Injil Kristus. Ini saudara yang menjadi doa kita. Seharusnya ini. Ada sebuah keinginan yang kuat untuk memperkenalkan Kristus. Mungkin kita punya pembantu. Mungkin kita punya kenalan yang ada di sekitar kita. Walaupun kadang-kala mungkin kita tidak menyampaikan secara langsung. Tapi dengan gaya hidup kita, mereka sudah baca. Dengan sikap kita terhadap mereka, mereka sudah baca. Sebab kita ini suratan-suratan terbuka. Yang bisa dibaca orang lain. Kita suratan-suratan Kristus yang terbuka. Jadi ada ketaatan terhadap amanat agung. Terhadap gereja mula-mula. Ada tanggung jawab yang mereka emban dari Tuhan sendiri. Jadi mereka taat, sekalipun di dalam aniaya, mereka pergi dan menyampaikan firman. Saudara. Mereka pergi terserak-serak, tetapi mereka juga menyampaikan firman. Ciri-ciri gereja yang berdoa juga. Dalam gereja yang berdoa ada iman yang disertai dengan mujizat. Ada iman. Mereka bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mujizat itu pasti terjadi. Pasti ngikuti. Bukan masalah kita disembuhkan gini. Mujizat banyak saudara. Kita lepas dari masalah itu pun mujizat. Masalah terurai itu pun mujizat. Kita bisa tertawa itu pun mujizat. Tapi pada waktu mereka berdoa kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup mereka. Karena apa ya? Mereka bukan berdoa seperti orang biasa, bukan. Kayak orang berdoa Tuhan, bukan. Itu keluar dari sebuah hati yang memang benar-benar rindu kepada Tuhan. Dan itu juga dibarengi dengan hidup mereka, saudara. Hidup di dalam ketaatan tadi. Jadi kebenaran firman Allah benar-benar dijalankan di dalam hidup mereka. Itu yang dilakukan oleh rasul-rasul. Di dalam ayat 30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini benar-benar terjadi, saudara. Ciri-ciri gereja yang berdoa adalah, dalam gereja yang berdoa, kita seringkali juga merasakan kehadirannya. Ada manifestasi di dalam kehadiran Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Itu yang dialami oleh gereja mula-mula, saudara. Sehingga pada waktu mereka berdoa, Tuhan katakan apa? Tempat mereka berdoa itu goyang. Bergoncang mereka semuanya. Bukan hal-hal yang biasa. Oh, doa enggak ada apa-apa. Doa biasa, bukan saudara.
Pada waktu mereka berdoa. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tempat mereka pada waktu bergoyang. Terus kalau begitu, kalau doaku nggak goyang Tuhan, bukan seperti itu. Saudara praktek mungkin. Kok nggak goyang seperti di gereja mula-mula? Ini sebuah kerinduan yang dalam, saudara. Gereja ini sungguh-sungguh benar. Mereka mengalami kasih Tuhan yang benar-benar mereka alami dan mereka praktekkan di dalam hidup mereka. Dan kita lihat ada pemberitaan ada kuasa yang besar di dalam pemberitaan firman Allah. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada sebuah keberanian yang terjadi yang besar. Yang dialami oleh jemaat ini. Mereka antusias untuk menyampaikan firman Allah. Untuk memberitakan firman. Mereka memiliki antusiasme, mereka berbagi. Bukan hanya berbagi berkat, berbagi pengalaman hidup, berbagi firman. Pernahkah kita berbagi firman dengan saudara kita? Apa yang kau dapat? Mungkin pulang, suami istri. Apa yang kau dapat? Aku dapat ngantuknya. Mungkin seperti itu. Aku dapat loh. Perlu saudara. Mungkin kita share. Di rumah mungkin kita perlu. Apa yang kau dapat tadi? Nah, jemaat ini mengalami keberanian. Yang besar, mereka antusias. Untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Firman Allah menemplak mereka. Jadi firman ini nemplak. Kalau nemplak itu nemplak itu ya kena firman Tuhan tapi tidak sakit. Tidak sakit. Jadi kena firman Tuhan, tidak sakit, tapi oh iya ya. Ditemplak. Saudara. Ada dosa-dosa yang ditelanjangi. Tapi mereka tidak mengalami sakit. Mereka tidak marah-marah. Tapi mereka buka hati dengan apa yang firman Tuhan. Mereka terima. Walau mereka tertemplak, mereka terima dengan senang hati. Di dalam ayat pasal 4, ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada banyak kasih karunia dalam kehidupan umat Tuhan. Pada waktu mereka benar-benar mengalami itu. Ada sebuah keadaan di mana mereka itu milik mereka tidak genggam sendiri. Kehidupan milik mereka adalah milik bersama. Sampai segitunya. Sampai segitunya jemaat Tuhan mula-mula. Jadi pada waktu kita ngalami ini, saudara. Masuk ke situ, mungkin kita akan mengalami seperti itu.
Kalau kita ngalami ke dalam sana, ke dalam terus kita akan ngalami ini. Mereka berbagi, mereka tidak eman orang bilang. Bahkan saling menjual harta kekayaannya dijual, dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sesama jemaat itu. Sampai segitunya. Jadi pada waktu umat Tuhan, gereja yang berdoa, mereka mengalami kasih karunia yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Sampai mereka mempunyai ciri-ciri seperti ini, saudara. Membagikan, memberikan. Mereka bersatu. Ada kelepasan keduniawian, kasih karunia di dalam persekutuan. Dan kemurahan hati yang ilahi, yang mereka tunjukkan, mereka bukan buat-buat, saudara. Kasih ilahi, persekutuan ilahi terjadi dalam hidup mereka. Nah, kita lihat hal yang selanjutnya, yang terakhir, saudara. Dampak dari gereja yang berdoa. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 sana diceritakan 25, 34 tentang Paulus dan Silas. Bagaimana jemaat pada waktu Paulus dan Silas berdoa. Mereka menyembah, memuji Tuhan. Mereka bukan, biar seperti orang Kristen gitu. Ya orang Kristen kan terkenal nyanyi-nyanyi gitu kan. Ini bukan, saudara. Ini benar-benar penyembahan, doa yang ilahi yang keluar dari dasar hatinya Paulus. Bayangin dalam keadaan terikat, dalam keadaan terbelenggu. Mereka masih bisa berdoa kepada Tuhan, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa bermazmur. Ini enggak mudah, saudara. Di dalam kesusahan, di dalam tekanan yang luar biasa, mereka berdoa, mereka menyanyi. Ini enggak mudah, saudara. Tetapi mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi pada waktu mereka berdoa kepada Tuhan? Ada kelepasan. Belenggu-belenggu penjara terbuka. Sampai-sampai kepala penjara ini merasa takut. Mereka takut, wah gimana ini? Lari semua ini. Yang di penjara, wah pasti dia dihukum mati. Termasuk Paulus ini. Tapi Paulus masih ada di situ. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan segenap jiwanya. Dia terbelenggu. Tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hidupnya, Paulus lakukan itu. Dan terlepaslah belenggunya. Mungkin yang kita hadapi bukan seperti Paulus dirantai dan sebagainya. Tapi mungkin hari-hari ini kita dibelenggu oleh kesenangan-kesenangan. Mungkin hari-hari ini kita terbelenggu dengan hobi-hobi yang mengikat kita. Mungkin kita berkata nggak bisa aku melepaskan hobiku. Ini sebagai ikatan. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa melepaskan ikatan-ikatan kesukaanku.
Tapi pada waktu seseorang itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti yang Paulus alami ini, maka belenggu itu bisa dilepaskan. Demikian halnya juga Petrus terlepas karena doa. Gereja yang berdoa akan berdampak. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi berdampak juga bagi orang lain. Kasih mula-mula dipulihkan. Ada keberanian yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Mereka yang mulai meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Mereka yang lama tidak membaca firman mulai kembali baca firman. Mereka yang lama meninggalkan persekutuan mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka yang lama meninggalkan ibadah mereka kembali kepada Tuhan. Ada pemulihan-pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Jadi pada waktu mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, dampaknya sangat luar biasa. Pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Kasih mereka dipulihkan. Hidup dalam kebersamaan dan kesehatian ilahi. Sangat luar biasa. Ya, kita mungkin belum mengalami ini, saudara. Ini benar-benar luar biasa. Ada sebuah kerinduan di antara mereka. Umpamanya hari ini kita lihat siapa yang gak datang, itu ada kerinduan yang dalam. Kadang-kala kita mungkin biasa menganggapnya. Ninggalin ibadah itu biasa mungkin. Pada waktu itu umat Tuhan tidak seperti itu. Ada sebuah ikatan yang dalam, yang ilahi yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka enggak pernah ninggalin, saudara. Ada sebuah kerinduan yang dalam, rasanya ada sebuah kesatuan hati di dalam hidup mereka. Hati mereka enggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Mereka rindu kepada Allah. Dan ini yang dialami oleh gereja mula-mula, saudara. Kalau kita lihat, hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang begitu mudahnya meninggalkan jam-jam ibadah. Mereka tidak rindu bersekutu dengan teman-temannya mungkin. Tidak ada kerinduan. Karena apa? Karena tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Mereka tubuh yang berjalan sendiri-sendiri. Mata berjalan sendiri. Kepala berjalan sendiri. Tidak ada sebuah ikatan sebagai tubuh Kristus di dalam hidup mereka. Jadi mereka hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kasih karunia. Kesucian Allah dinyatakan di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat bagaimana pada waktu Ananias menipu Petrus. Sebenarnya bukan menipu Petrus. Tidak jujur. Apakah Tuhan tidak ada di situ? Di situ Tuhan. Nah, pada waktu gereja hidup di dalam kesucian, tidak ada sedikit pun dosa yang bisa masuk, saudara. Pada saat gereja hidup di dalam ketidaksucian,
maka gereja itu akan ketahuan. Pada waktu Ananias ngelenggang kangkung, Ananias, ya Om Petrus, apakah segini yang kau jual? Iya. Dengan mudah. Mereka tidak sadar dan tidak menghormati Tuhan. Kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Dan akhirnya apa? Mereka binasa. Jadi pada waktu gereja berada di dalam kesucian, hidup di dalam kesucian, maka sesuatu akan dinyatakan Tuhan satu demi satu. Tidak ada dosa. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Nah, sebagai penutup kita buka di dalam Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 12, tadi Petrus tadi, saudara. Ayat 5. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Gereja yang berdoa adalah gereja yang berkuasa. Statement, saudara. Gereja yang berkuasa adalah gereja yang produktif. Dan gereja yang produktif adalah gereja yang progresif. Dan kalau kita gereja yang hidup, maka gereja itu akan berkembang. Dan gereja akan berkembang, gereja akan bertumbuh. Dan biarlah ini menjadi kerinduan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sadari bahwa kita adalah bait Allah. Bait kudusnya. Kalau hidup di dalam kesucian, gereja hidup di dalam kesucian, maka apa yang terjadi dalam kisah para rasul itu akan pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami itu semua. Karena biarlah kita menyadari kemanapun kita bawa. Kita ini kan gereja. Kemanapun gereja itu ada. Biarlah gereja itu terus berdoa. Dan kita tahu bahwa gereja yang berdoa adalah gereja yang berkuasa. Bukan waktu ada acara besar kita berdoa, bukan. Doa itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat besar. Yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tanggung jawab yang sangat besar dan luar biasa. Dan jangan anggap enteng doa. Mari kita bangkitkan hidup kita. Saat-saat kita berada, ada doa ini, lakukan saudara. Karena kita tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu biarlah kita siapkan hidup kita. Kita menyadari bahwa kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Bapak Gembala dan Pendeta Muda Fanuel akan mengikuti Mukernas di Lembang, Bandung berangkat pada hari ini hingga hari Sabtu. Mohon dukungan dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.